Welcome back to my channel Faizan Habibi. Kali ini gue mau berbagi resep masak ikan yang pastinya simple dan enak banget. Jadi make sure kalian nonton sampai habis. Nah, ikannya gue pesen lewat Instagram di @mitraciptabahari. Mereka jual berbagai macam jenis ikan. Ada juga ayam, ada juga udang, cumi, dan lain-lain. Kalian juga bisa request ikannya mau dibersihin atau enggak, atau kalian mau potong sendiri, bebas terserah kalian. Semua bisa dikendalikan. Oke, balik lagi ke ikan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita sayat ikannya. Ikan yang udah bersih ya tentunya. Disayat tipis, menyerong gitu, menyamping di kedua belah sisi ikan. Bikin 3, 4, atau 5 sayatan terserah kalian di kedua sisinya. Biar apa? Biar ketika kita taburin bumbu marinasinya itu bisa meresap dengan sempurna. Ikan udah bersih, terus udah kita sayat juga. Sekarang kita marinasi ikannya. Taburin garam pada kedua belah sisi ikan. Make sure kalian taburinnya juga masuk ke sela-sela ikan yang kita sayat tadi. Gunanya apa? Jadi garam itu bisa menetralisir aroma khas dari ikan atau bau amisnya ikan. Nah, make sure kalian taburin garamnya itu masuk ke sela-sela yang kita sayat tadi ikannya. Taburkan garam ke semua sisi dari ikan, baik itu mulai dari kepala, badan, ekor, pokoknya semuanya harus secara merata. Nah, kalau udah, kita juga bisa tambahkan air asam jawa yang juga berfungsi untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Bahkan, kadang-kadang air asam jawa ini lebih efektif daripada perasan jeruk nipis ataupun lemon. Nah, kalau ikannya udah ditaburin bumbu marinasi, garam, asam jawa, sekarang kita diamkan ikannya selama 30-45 menit. Sambil kita nunggu ikannya dimarinasi, kita bisa bikin bumbu halus atau bumbu pesmolnya. Basic bumbu pesmol itu sebenarnya nggak jauh beda daripada bumbu kuning, karena dia pakai kunyit kan, jadi warnanya bakal agak menguning. Dan untuk tingkat pedasnya bisa disesuaikan dengan lidah masing-masing. Kalian mau pakai cabai seabrek-abrek atau cabai sedikit itu terserah kalian. Kalau kalian suka pedas, cabainya banyakin. Kalau enggak ya dikurangin aja. Dan di sini gue selalu suka ngeblender bumbu yang bakal kita tumis itu pakai minyak. Jadi ketika numis nggak perlu pakai minyak lagi, paling di-adjust sedikit-sedikit aja. Blender bumbunya sampai benar-benar halus agar nanti ketika makan nggak ada tuh kita ngerasain gerenjelan-gerenjelan bawang atau jahe. "30 menit udah berlalu, sekarang kita keringkan ikannya pakai tisu dapur. Sebenarnya tisu dapur itu sangat-sangat penting kalau buat masak-masakan ya, karena bisa menyerap minyak, bisa menyerap air, dan fungsinya tuh benar-benar kayak penting banget gitu loh. Terus make sure ikannya kita keringkan dengan sangat baik, karena nanti ketika kita goreng ikan itu nggak ada kandungan air, jadi nanti gorengnya nggak meledak-meledak. Jujur nih, gue masih sedikit ragu nih kalau misalkan ikannya itu masih ada kandungan air. Makanya, biar mengantisipasi itu, gue masukin tepung terigu ke dalam minyak goreng. Karena tepung terigu ternyata bisa menyerap kandungan air dari bahan makanan yang kita goreng. Jadi nggak usah takut bakal meletup-meletup. Gue berani jamin kalau ikannya nggak bakal meletup-meletup kalau udah pakai trik tadi. Dan goreng ikannya sampai benar-benar matang. Dan berhubung gue suka ikan yang digoreng sampai kering, jadi ikan guramenya gue goreng sampai benar-benar kering. Buat teman-teman yang gak suka ikannya terlalu kering, digoreng sewajarnya aja. Yang jelas harus mateng ikannya. Ikan udah mateng, ikan udah jadi, sekarang kita tumis bumbu pesmolnya. Seperti yang udah gue bilang sebelumnya, gue numis bumbu pesmolnya nggak pakai minyak lagi. Karena tadi ketika ngeblender bumbunya itu udah dipakai minyak bukan air. Jadi numisnya nggak usah pakai minyak. Apalagi sekarang minyak lagi mahal. Dan biar lebih wangi, kita masukin serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Jadi ketika kita makan itu ada aroma daun jeruk, daun salam, serai itu benar-benar menggugah selera banget.
Tumis bumbunya sampai masak, sampai matang, dan make sure apinya dikontrol dengan baik. Kalau kegedean nanti bisa gosong. Nah, ciri-ciri ketika bumbunya itu udah masak, ini seperti ini nih. Jadi minyak yang terkandung dari bumbu tadi itu agak misah daripada si bumbunya. Kira-kira seperti itu ya sahabat-sahabatku yang budiman. Kalau bumbunya udah masak, sekarang kita bisa tambahkan air secukupnya. Kalau teman-teman ngerasa udah cukup nih kayaknya airnya, ya udah berhenti. Lalu masak lagi bumbu pesmolnya sambil diaduk tipis-tipis kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian suka yang pedas banget, kalian bisa tambahkan cabai rawit 7 buah atau 10 buah atau 15 buah, tergantung tingkat kepedasan yang kalian pengenin. Di sini gue juga tambahin bawang merah biar menambah teksturnya. Terus tambahin garam, gula, dan juga lada secukupnya. Jangan lupa ketika kita udah masukkan garam, lada, gula, atau bumbu-bumbu lainnya, penyedap juga bisa dimasukin. Selalu koreksi rasa dari setiap makanan yang kita masak. Biar lebih gurih, gue tambahin santan 10 ml aja, gak usah banyak-banyak. Dimasak lagi dan selalu koreksi rasa, takutnya kurang manis, kurang asin, ataupun kurang pedas. Terus 2 step terakhir kita tambahin tomat biar segar. Jadi bumbu pesmolnya ini udah asin, pedas, terus kayak akan rempah, wangi, gurih, dan kita tambahin tomat biar segar. Lalu masukin ikannya, dibolak-balik biar si bumbunya ini meresap ke dalam ikan. Biarkan masak sampai asat atau sampai bumbunya ini menyusut. Ya kira-kira kalau kita masukin ikannya tunggu 10 menit biar bumbunya itu asat dan meresap sampai ke dalam ikan. Finally, pesmol santan ikan guramenya udah jadi. Sekarang tinggal kita plating. Dan kalian bisa lihat bumbunya itu tebel banget, medok banget. Dan langsung pengen gue makan rasanya tuh. Cuma biar lebih cantik ya kita plating ala-ala gitu ya. Tomatnya kita taruh. Terus kalau misalkan masih ada sisa bumbu-bumbunya, tuangin aja ke ikannya. Dan biar makin seger, gue tambahin timun yang udah gue potong kotak-kotak, dice gitu, kayak dadu. Gue potong, gue taburin juga ke ikannya. Gue slice wortel dan gue taburin juga di atas ikannya. Terus juga gue taruh potongan slice daun bawang biar lebih berwarna. Dan jadilah pesmol santan ikan gurame. Sangat mudah membuatnya bukan? So anyway guys, thank you for watching. Semoga resepnya bermanfaat dan see you on the next video. Dadah!